Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setelah hamdalah sholawat, mari kita lanjutkan penerjemahan Nashul Ibad ya. Sebelum lanjut, kita awali dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma alhimna nafqahu bi. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika unshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan ya. Sekarang masuk kepada maqalah yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsalisatu. Dan maqalah yang ketiga. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Man dakhalal qabra, siapa saja yang memasuki kubur, bila zadin ya, tanpa bekal, ada kesalahannya ya. Bila zadin tanpa bekal, ay minal amalis shalih, tanpa amal soleh, faka'an nama raqibal bahra bila safinatin, maka seolah-olah dia itu mengarungi lautan tanpa bahtera, tanpa perahu. Ai fayaghriqu gharakan, maka orang itu benar-benar tenggelam. La khalasa lahu, tiada keselamatan lahu bagi si orang tersebut, illa kecuali biman yunkiduhu, sebab yang menyelamatkannya. Sama sebagaimana yang qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW sabdakan, mal mayyitu fi qabrihi, tidaklah jenazah itu di dalam kuburnya, illa kecuali kal gharikil maghuthi, laksana orang tenggelam yang minta diselamatkan. Ai at-talibi li ayyughasah, yaitu seperti orang yang tenggelam menuntut untuk diselamatkan. At-talibi li ayyughasah. Itu makalah ketiga ya dari Abu Bakar As-Siddiq, itu asarnya. Kita lanjut saja kepada maqalah yang keempat. Wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat itu an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu. Nukila
Ya, dikutip itu makalah Umar itu Anis Syekh Abdul Mu'ti As-Samawi, dikutip dari Syekh Abdul Mu'ti As-Samawi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata, yang bertanya li Jibrila, kepada malaikat Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, sebutkanlah kepadaku kebaikan-kebaikan Umar, gambarkan, sifatkan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar. Faqala, maka malaikat itu menjawab, malaikat Jibril itu, laukanatil bihar, seandainya lautan-lautan, samudra-samudra itu meda dan tinta, wasyajara aklaman, dan pepohonan itu menjadi pena, lama hasartuha, tentu aku tidak bisa meringkasnya, menuliskannya, haknya ke hasanat, ya tadi hasanati Umar. Lalu Nabi bertanya, faqala, lalu Nabi berkata, sifli hasanati Abi Bakrin, gambarkan atau sifatkan, sebutkan kepadaku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin, Umar itu satu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari berbagai kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi Umar itu hanya satu saja dari kebaikan Abu Bakar. Beliau, Umar yang tadi digambarkan oleh hadis tadi, ya, mengatakan begini, izzud dunya bil mali, keagungan dunia itu dengan harta, wa izzul akhirati bisalihil a'mali, sedangkan dan ya, keagungan akhirat itu dengan amal-amal salih. Ai fala tataqwa umurud dunya, maksudnya maka urusan-urusan dunia ini tidak akan kuat, wala tasluhu, dan tidak akan baik, illa bil amwal, kecuali dengan harta. Masalah duniawi kita harus punya harta. Wala tataqwa umurul akhirati, dan urusan-urusan akhirat ini tidak akan kuat, wala tasluhu, dan tidak akan baik, illa bil a'malis salihati, kecuali dengan amal-amal salih. Ini bahasanya bagus sekali. Kenapa disebutnya amal salih, tidak amal khair, amal baik? Karena salih itu artinya pantas, layak, di dalam waktu dan tempat manapun, kapanpun, dimanapun, amal itu pantas dilakukan, itu amal soleh. Maka ada membahasakan Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa halin. Al-Quran itu solih, berlaku, layak, sesuai dengan waktu dan tempat manapun, waktu kapanpun dan tempat manapun Al-Quran ini berlaku. Nah, soleh ini seperti itu. Amal soleh adalah amal yang berlaku, amal yang pantas dilakukan kapan dan dimanapun. Kebaikan dunia kita harus punya harta, untuk keagungan akhirat harus beramal soleh. Untuk keagungan dunia kita harus punya harta, untuk keagungan akhirat kita harus beramal soleh. Itu Sayyidina Umar yang mengatakan itu. Kita lanjutkan satu lagi aja ya, makalah yang ke-5.
Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima, dan maqalah yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu an, hammud dunya, memikirkan dunia, bingung terhadap dunia, itu dulmatun fit talabi, adalah kegelapan ya dalam fil qalbi ya. Di sini ada yang salah ya, di matanya ini di munabihat istijatnya dulmatun fi qalbi, bukan fit talabi ya, ini salah ketik kayaknya. Di Nasaihul banyak kita lihat fil qalbi itu ya. Terlalu fokus memikirkan dunia, hamud dunia, itu jadi sedih yang berhubungan dengan duniawi, itu adalah satu kegelapan di dalam hati. Wa hammul akhirati nurun fil qalbi, sedihan mengenai urusan akhirat adalah cahaya di hati. Nah, sedih itu apa? Sedih itu khawatir terhadap yang sudah terjadi. Kita menyesal tidak sholat atau terlambat sholat, itu hamul akhirah. Kalau kita sedih karena hilang uang, itu hamud dunya. Nah, maka di penjelasannya oleh Syekh Nawawi Al-Bandani di dalam Nashihnya dijelaskan lagi, al-huznu fil umuril muta'alliqati bid dunya, kesedihan mengenai urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia, wara mudliman fil qalbi, menjadi satu kegelapan di dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqah, dan kesedihan mengenai urusan-urusan yang berkaitan bil akhirati, dengan akhirat, sara munawwaran, itu menjadi cahaya, menawirannya, menerangi lil qalbi, kepada hati. Menawiran tadi mudliman berarti ya. Oleh karena itu Allahumma, kita berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai kesedihan kami yang paling besar, wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan dunia ini tujuan akhir dari ilmu kami. Nah, ini sangat-sangat penting ya kita terapkan, karena ini termasuk kunci kebahagiaan juga, bahwa kita khawatir, kita sedih terhadap yang sudah terjadi yang ada urusannya dengan duniawi, itu adalah akan menggelapkan hati. Nah, kalau sudah gelap hati, nanti kesananya susah menerima nasihat. Maka kalau kita ingin hati kita bercahaya, perbanyaklah sedih terhadap urusan akhirat, terhadap usia yang kita tidak gunakan dalam amal soleh, usia yang sia-sia berlalu begitu saja tanpa menumpuk amal soleh ya. Kita sedih terlewat salat, itu menerangi hati. Tapi sebaliknya, kalau kita sedih tidak dapat harta, tidak dapat BLT dan seterusnya, itu adalah menggelapkan hati. Itu makalah yang kelima ya. Bedanya sedih dengan takut itu sedikit. Kalau sedih itu khawatir terhadap yang sudah terjadi, tidak bisa move on ya. Tapi kalau takut itu khawatir terhadap yang belum terjadi. Demikian di makalah yang kelima. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita diberi hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan prinsip-prinsip tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.